Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menyebut Reza Arab Oktovian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lafah meninggal di apartemennya. Polisi akan memanggil kekasih Lula tersebut untuk meminta klarifikasi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lafah di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi, dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa untuk melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab sendiri telah diagendakan diperiksa hari ini, namun hingga sore hari musisi sekaligus YouTuber tersebut belum juga hadir. Hanya Adita Baskara, manajer almarhumah Lula Lafah yang terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirim ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu, lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jumat lalu, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab Lula Lafah. Lula ditemukan meninggal di kamar apartemennya. Jenazah selebgram Lula Lafah dimakamkan Sabtu siang di pemakaman umum Rawat Rate, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Tangis ibu Lula Lafah pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Musisi dan kekasih almarhumah Reza Arab tampak hadir di pemakaman. Wajahnya juga diliputi kesedihan dan sesekali menangis. Makasih udah pada datang semua, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi gelang GPS di kaki Hogi Minaya, pria asal Sleman yang jadi tersangka usai mengejar jambret kini dilepas. Pelepasan itu dilakukan setelah upaya restoratif justice yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Sebelumnya Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjamret istrinya meninggal dunia.
Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai agak reda mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua. Kejaksaan Negeri Sleman terapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Hogi Minaya dan 2 jambret yang meninggal dunia. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan kasus akan diselesaikan lewat jalur restoratif justice. Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka Hogi Minaya dengan 2 pelaku penjambretan yang meninggal dunia. Penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan setelah tercapai kesepakatan damai antara Hogi dan keluarga korban. Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto, mengatakan kesepakatan restoratif justice dicapai dalam pertemuan yang difasilitasi jaksa pada Senin pagi. Bambang menyebut kasus yang menjerat Hogi Minaya memenuhi seluruh syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meski telah sepakat menempuh restoratif justice, bentuk perdamaian yang akan dijalani belum ditentukan dan masih akan dibahas lebih lanjut oleh penasihat hukum masing-masing pihak. Bambang berharap proses restoratif justice ini dapat segera rampung dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan, mengingat kesepakatan awal telah tercapai. Kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu pada tersangka Hogi dan pada korban. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kasus ini akan diselesaikan lewat restoratif justice. Menurutnya, kejadian ini sudah berlangsung lama dan Kapolda setempat akan menerapkan skema restoratif justice. Baik, kasus itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice. Hogi Minaya sebelumnya dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus ini bermula pada 26 April 2025 saat istri Hogi menjadi korban penjambretan ketika mengendarai sepeda motor. 2 pelaku merampas tas korban dan melarikan diri. Hogi yang saat itu mengemudikan mobil kemudian berusaha mengejar pelaku, memepet sepeda motor jambret dan meminta tas berisi dokumen berharga milik istrinya dikembalikan. Namun kedua jambret justru memacu kendaraan naik ke atas trotoar dan menabrak tembok. Akibat benturan keras tersebut, keduanya terpental ke jalan dan meninggal dunia. Dengan diterapkannya restoratif justice, Kejaksaan Negeri Sleman berharap penyelesaian perkara ini dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses persidangan panjang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.